Para Romo, Buder, Suster, Frater, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu dalam program Imam Mengajar KPKPan Kedu. Hari ini saya mendapat jatah menyampaikan pengajaran Gereja Katolik tentang perjamuan Paskah, juga persiapan diri, jasmani rohani, buah-buah komuni, serta Ekaristi dalam relasi dengan gereja-gereja lain. Diambil dari Katekismus Gereja Katolik atau nomor 1382 sampai nomor 1401. Perjamuan Paskah yang dimaksudkan tak lain adalah perjamuan atau perayaan Ekaristi atau Misa. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1382 di sana dikatakan, Misa adalah serentak dan tidak terpisahkan kenangan korban di mana korban salib hidup terus untuk selama-lamanya. Perjamuan komuni kudus dengan tubuh dan darah Tuhan. Upacara korban Ekaristi diarahkan seluruhnya kepada persatuan erat dengan Kristus melalui komuni. Menerima komuni berarti menerima Kristus sendiri yang telah menyerahkan diri untuk kita. Dalam pelajaran minggu yang lalu, kita mengerti dan mempercayai bahwa dalam Ekaristi, khususnya dalam konsekrasi, Tuhan Yesus hadir secara nyata, real, di dalam roti dan anggur. Terjadi perubahan, transubstansiasi. Dengan kuasa Roh Kudus, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bersabda, "Terimalah, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dalam nomor 1384, Tuhan menyampaikan kepada kita suatu undangan yang sangat mendesak supaya menyambut Dia di dalam sakramen Ekaristi. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Untuk menjawab undangan Tuhan Yesus ini, kita harus mempersiapkan diri untuk saat yang begitu agung dan kudus. Santo Paulus mengajak supaya mengadakan pemeriksaan batin. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Siapa yang sadar akan sebuah dosa besar harus menerima sakramen pengakuan dosa sebelum dia menerima komuni. Juga di dalam nomor 1386, mengingat keagungan sakramen ini, warga beriman harus dengan rendah hati dan dengan iman teguh mengambil hikmat dari perkataan sang perwira. "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka jiwaku akan sembuh." Supaya mempersiapkan diri dengan wajar untuk menerima sakramen ini, umat beriman perlu memperhatikan pantang yang diwajibkan gereja di dalam sikap, juga gerak-gerik atau pakaian, akan terungkap penghormatan, kehikmatan, dan kegembiraan yang sesuai dengan saat di mana Kristus menjadi tamu kita. Di dalam kanon 919 di sana dikatakan, yang akan menerima Ekaristi Maha Kudus hendaknya berpantang dari segala macam makanan dan minuman selama waktu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum komuni, terkecuali air semata-mata dan obat-obatan. Itu dikatakan dalam Hukum Gereja 919. Sangat sesuai dengan arti Ekaristi yang sesungguhnya bahwa umat beriman apabila mereka
memenuhi semua persyaratan menerima komuni setiap kali mereka mengambil bagian dalam misa, dianjurkan dengan sangat partisipasi umat yang lebih sempurna dalam misa. Dengan menerima tubuh Tuhan dari korban itu juga sesudah imam menyambut komuni. Dalam 1389, gereja mewajibkan umat beriman menghadiri ibadat ilahi pada hari Minggu dan hari raya, dan sesudah mempersiapkan diri melalui sakramen pengakuan sekurang-kurangnya 1 kali setahun menerima komuni suci sedapat mungkin dalam masa Paskah. Tetapi gereja menganjurkan dengan tegas kepada umat beriman supaya menerima komuni suci pada hari Minggu dan hari raya, atau lebih sering lagi malah boleh setiap hari. Itu dalam persiapan. Buah-buah komuni. Dalam nomor 1301, komuni itu memperdalam persatuan kita dengan Kristus. Di buah utama dari penerimaan komuni di dalam komuni ialah persatuan yang erat dengan Kristus Tuhan kita. Tuhan bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kehidupan di dalam Kristus mempunyai dasarnya di dalam perjamuan Ekaristi, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Lalu apa yang dihasilkan makanan jasmani dalam kehidupan jasmani kita, itulah yang dicapai komuni dalam kehidupan rohani kita atas cara yang mengagumkan. Komuni dengan tubuh Kristus yang telah bangkit, satu daging yang berkat Roh Kudus dihidupkan dan menghidupkan, melindungi, menambahkan dan membaharui pertumbuhan kehidupan rahmat yang diterima dalam pembaptisan. Pertumbuhan ini dalam kehidupan Kristen membutuhkan makanan komuni Ekaristi, roti pesiaran kita sampai kepada saat kematian kita, di mana dia diberikan kepada kita sebagai bekal perjalanan. Dan kedua, komuni itu memisahkan kita dari dosa. Tubuh Kristus yang kita terima dalam komuni telah diserahkan untuk kita, dan darah yang kita minum telah dicurahkan untuk banyak orang demi pengampunan dosa. Karena itu Ekaristi tidak dapat menyatukan kita dengan Kristus tanpa serentak membersihkan kita dari dosa yang telah dilakukan dan melindungi kita terhadap dosa-dosa baru. Oleh Ambrosius dikatakan, setiap kali kita menerimanya, kita menyatakan kematian Tuhan. Kalau kita menyatakan kematian Tuhan, kita menyatakan pengampunan dosa. Andai kita setiap kali bila darahnya dicurahkan, itu dicurahkan demi pengampunan dosa, atau harus selalu menerima. Aku harus selalu menerimanya supaya ia selalu menyembuhkan dosa-dosaku. Aku yang selalu berbuat dosa harus selalu mempunyai sarana penyembuhan. Dalam nomor 1394, seperti halnya makanan jasmani perlu untuk mengembalikan lagi kekuatan yang sudah terpakai, demikian Ekaristi memperkuat cinta yang terancam menjadi lumpuh dalam kehidupan sehari-hari. Cinta yang dihidupkan kembali ini menghapus dosa ringan. Kalau Kristus menyerahkan diri kepada kita, Ia menghidupkan cinta kita dan memberi kita kekuatan supaya memutuskan hubungan dengan kecenderungan yang tidak teratur kepada makhluk-makhluk yang membuat kita berakar di dalam Dia. Yang ketiga, oleh cinta yang disulut Ekaristi di dalam kita, Ia menjauhkan kita dari dosa berat pada masa mendatang. Itu juga buah komuni. Semakin kita ambil bagian dalam hidup Kristus dan semakin kita bergerak maju dalam persahabatan dengannya, semakin kurang pula bahaya bahwa kita memisahkan diri darinya oleh dosa besar. Tetapi bukan Ekaristi, melainkan sakramen pengampunan ditetapkan untuk mengampuni dosa berat. Ekaristi adalah sakramen bagi mereka
yang hidup dalam persekutuan penuh dengan gereja. Kesatuan dalam nomor 1396 yang dikatakan buah, juga buah komuni. Kesatuan tubuh misteri Kristus, Ekaristi membangun gereja. Siapa yang menerima Ekaristi disatukan lebih erat dengan Kristus. Olehnya Kristus menyatukan dia dengan semua umat beriman yang lain menjadi satu tubuh gereja. Komuni membaharui, memperkuat dan memperdalam penggabungan ke dalam gereja yang telah dimulai dengan pembaptisan. Di dalam pembaptisan kita dipanggil untuk membentuk satu tubuh. Ekaristi melaksanakan panggilan ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian di dalam roti yang satu itu. Dan yang kelima, buah dari komuni. Ekaristi mewajibkan kita perhatian terhadap kaum miskin, supaya dengan ketulusan hati menerima tubuh dan darah Kristus yang diserahkan untuk kita, kita juga harus mengakui Kristus di dalam orang-orang termiskin, saudara-saudaranya. Di Kristus Somus mengatakan, kamu telah minum darah Kristus, namun tidak mengenal saudaramu. Kamu mencemaskan meja ini karena kamu menganggapnya tidak layak membagi-bagi makananmu kepada orang-orang yang telah dilayakkan untuk mengambil bagian dalam meja ini. Allah telah membebaskan kamu dari semua dosamu dan telah mengundang kamu untuk itu, dan kamu sama sekali tidak menjadi lebih tidak lebih berbelas kasihan. Itu kata Chrysostomus. Oke, yang sekarang adalah nomor 1385, bagaimana Ekaristi dan kesatuan umat beriman. Karena keagungan misteri ini, Santo Agustinus berseru, "Oh sakramen kasih sayang, tanda kesatuan ikatan cinta. Dengan demikian orang merasa lebih sedih lagi karena perpecahan gereja yang memutuskan keikutsertaan bersama pada meja Tuhan. Dengan demikian lebih mendesaklah doa-doa kepada Tuhan supaya saat kesatuan sempurna semua orang yang percaya kepadanya pulih kembali." Gereja-gereja timur yang tidak berada dalam persatuan penuh dengan gereja Katolik merayakan Ekaristi dengan cinta yang besar, sesungguh pun terpisah. Gereja-gereja timur mempunyai sakramen-sakramen yang sejati, terutama berdasarkan suksesi apostolik, imamat, dan Ekaristi. Melalui sakramen-sakramen itu, mereka masih berhubungan erat sekali dengan kita. Dengan demikian, semacam persekutuan in sacris dalam peribadatan atau kultus dalam Ekaristi. Bila situasi memang menguntungkan dan dengan persetujuan pimpinan gerejani, bukan hanya mungkin melainkan juga dianjurkan. Persekutuan gereja yang muncul dari reformasi yang terpisah dari gereja Katolik, terutama karena tidak memiliki sakramen tabisan, sudah kehilangan hakikat misteri Ekaristi yang otentik dan sepenuhnya. Karena alasan ini, maka bagi gereja Katolik tidak mungkin ada interkomuni Ekaristi dengan persekutuan-persekutuan ini. Kendati begitu, bila dalam perjamuan kudus mereka mengenangkan Bapa dan kebangkitan Tuhan, mereka mengimani bahwa kehidupan terdapat dalam persekutuan dengan Kristus, dan mereka mendambakan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Jika menurut pandangan uskup diosesan ada situasi darurat yang mendesak, imam-imam Katolik boleh menerimakan sakramen-sakramen pengakuan, Ekaristi atau komuni, dan urapan orang sakit juga kepada orang-orang Kristen lain yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, bila mereka sendiri secara sukarela memintanya
Asalkan mengerti sakramen-sakramen itu, mereka memperlihatkan iman Katolik serta berada dalam disposisi yang baik. Dalam Kodeks Juris Kanonis Hukum Gereja nomor 444 844 dikatakan di sana, para pelayan Katolik menerimakan sakramen-sakramen secara lisit hanya kepada orang-orang iman Katolik yang memang juga hanya menerimanya secara lisit dari pelayan Katolik yang tetap berlaku ketentuan nomor 2, 3, dan 4 kanon ini. Dan nomor 3 dikatakan pelayan-pelayan Katolik menerimakan dengan lisit sakramen-sakramen tobat, ekaristi, dan pengurapan nurah sakit kepada anggota-anggota Gereja Timur yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Gereja Katolik jika mereka memintanya dengan sukarela dan berdisposisi baik. Hal itu berlaku juga untuk anggota gereja-gereja lain yang menurut pendirian tahta apostolik sejauh menyangkut hal sakramen-sakramen berada dalam kekudusan yang sama dengan gereja-gereja timur sebelah tersebut di atas. Dan 4, jika ada bahaya mati atau menurut pendirian uskup diosesan atau konferensi para uskup ada keperluan berat lain yang mendesak, pelayan-pelayan Katolik menerimakan secara lisit sakramen-sakramen tersebut juga kepada orang-orang Kristen yang lain yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik dan tidak dapat menghadap pelayan jemaatnya sendiri serta secara sukarela memintanya. Asalkan mengenai sakramen-sakramen itu mereka memperlihatkan iman Katolik dan berposisi baik. Itulah pengajaran pada hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, terlebih iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Penyelamat dan Penebus kita. Kemuliaan bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Berkah dalam